Harga emas mencapai 1 juta rupiah. Beli jangan. Itu dia tuh pertanyaan dari semua Zep Friends yang banyak sekali masuk ke direct message-nya Mints dan semuanya bingung. Nggak usah khawatir, hari ini kita akan menjawab kegalauan semua Zep Friends terkait investasi emas di episode Zep Finance TV kali ini. Hai Zep Friends, selamat datang lagi dan selamat menyaksikan episode di Zep Finance TV. Semoga Zep Friends baik-baik saja ya dan sudah menanti-nantikan episode kali ini karena kita akan spesial membahas tentang emas. Nah pastinya sudah ditunggu-tunggu dong, apalagi sekarang banyak banget nih yang mulai terfikir untuk berinvestasi emas, yang sudah punya emas terfikir untuk jual karena katanya tinggi banget sekarang nilainya, semuanya pening. Jadi ternyata kepusingan bukan cuman mereka yang kesulitan mengelola keuangan, tetapi mereka yang kebanyakan uang sampai bingung mau beli atau mau jual emas. Oke. Nah Zep Friends, ternyata nih kalau kita mau menentukan apakah kita membeli atau menjual emas, ada baiknya kita berpegang lagi pada 3 tujuan keuangan saat membeli emas. Nah, sampai lupa deh. Kita ketemu lagi di Zep Finance TV bersama saya Prita Gozi yang emang kebetulan hari ini juga bajunya udah kayak emas-emasan gini nih. Biar Zep Finance tuh bener-bener semuanya tuh inget gitu loh Zep Friends bahwa hari ini memang kita membahas tentang emas ya. Dan kalau setiap misalnya mau memutuskan beli atau jual, inget sama Mbak Prita yang hari ini udah pakai emas-emas kayak begini. Oke? Nah, 3 tujuan keuangan saat kita akhirnya memutuskan untuk membeli atau menjual emas adalah yang paling pertama kita tanyakan pada diri sendiri. Pada saat kita membeli emas, apakah ini memang untuk memenuhi satu tujuan keuangan tertentu? Contohnya, misalnya mau naik haji, kemudian untuk naik haji kita membeli emas batangan. Lalu pertanyaannya adalah saat ini kita sudah cukup nggak uangnya untuk dipakai membayar BPIH yang pertama? Kalau memang sudah, ya silahkan dijual aja emasnya. Tapi kalau belum, ya silahkan tetap ditunggu sampai dengan nilainya mencukupi. Yang kedua, tujuan keuangan yang perlu kita ketahui adalah apakah saat kita membeli emas itu niatnya memang untuk mencari keuntungan. Kalau memang Zep Friends waktu membeli emas kepingin mendapatkan ya tambahan penghasilan lah, artinya emasnya kan harus dijual supaya kita bisa mendapatkan selisih harga beli dengan harga jual atau istilahnya capital gain. Nah Zep Friends, capital gain dalam berinvestasi emas kalau kita coba asumsikan, kita patok aja deh di 10%. Artinya waktu Zep Friends beli dan dibandingkan dengan sekarang udah naik belum hingga 10%? Kalau memang sudah naik, maka sebaiknya itu dijual saja ya. Nggak usah rakus atau berpikir, jangan-jangan nanti makin naik lagi. Enggak, jadi yang paling penting adalah kita harus punya target. Kalau kenaikannya sudah mencapai 10%, berarti sudah waktunya kita untuk menjual. Yang ketiga, apakah saat membeli emas memang ditujukan untuk safe haven? Apa sih maksudnya safe haven? Safe haven itu adalah sebuah istilah di mana kita memiliki sebuah aset untuk tujuan melindungi nilai kekayaan kita. Nah, emas tuh bisa untuk membantu kita melindungi nilai kekayaan. Kenapa? Karena biasanya nih pergerakan harga emas dengan inflasi itu berbanding lurus. Jadi kalau inflasi naik ya harga emas naik. Jadi itu menjadikan kita ya sebetulnya kalau udah punya emas, itu kita nggak usah mikir lagi sebenarnya saatnya jual atau beli. Pokoknya kita memang punya emas untuk melindungi nilai kekayaan. Ya sudah, jadi kalau misalnya sekarang lagi naik banget atau bahkan turun banget, kita nggak usah pusing. Itulah tujuan kita memiliki emas sebagai safe haven. Nah, Zep Friends, coba ya perhatikan 3 hal tadi. Mudah-mudahan bisa membantu Zep Friends menentukan sekarang nih saatnya untuk membeli atau menjual emas untuk perencanaan keuangan pribadi Zep Friends. Dan sudah ada 5 Zep Friends yang pertanyaannya akan dijawab oleh saya, Prita Gozi. Simak ya. Halo Zep Finance TV, aku mau tanya nih, sekarang kan harga emas lagi mahal-mahalnya, itu masih di atas 1 juta. Nah, aku ada rencana untuk beli emas. Kira-kira aku mendingan nunggu dulu atau mendingan beli sekarang? Thank you. Nah, balik lagi dong ke konsep yang 3 tujuan keuangan tadi.
Yang mana nih untuk Z Friends? Apakah memang karena ingin mencapai satu tujuan keuangan tertentu, atau memang mencari potensi keuntungan, atau memang mencari safe haven? Jadi kalau sekarang nih emas sedang tinggi-tingginya, maka silahkan beli kalau Z Friends memang satu, punya tujuan keuangan tertentu yang memang cocok menggunakan emas sebagai alat investasi. Biasanya tujuan keuangan ini jangka waktunya setidaknya adalah 5 tahun. Jadi kalau hanya 1 tahun, aku sih nggak saranin ya untuk membeli emas, silahkan pakai instrumen investasi yang lain. Tapi kalau jangka waktunya 5 tahun atau bahkan lebih, silahkan membeli emas. Nah yang kedua, kalau memang mau menggunakan emas sebagai salah satu aset untuk menjadi safe haven dalam portofolio kita. Meskipun sekarang lagi tinggi, nggak masalah, karena tujuan kita adalah melindungi nilai aset kekayaan. Nah tapi kalau tujuannya adalah mau cepet-cepet mencari selisih capital gain, aku sih nggak saran dulu ya. Lebih baik kita tunggu dulu dan kita bisa gunakan aset investasi yang lainnya. Hai Zap Finance TV, kenalin, nama aku Florentina Iwina. Aku sekarang kepikiran mau investasi di emas. Cuman pas aku googling belakangan ini, kalau ternyata harga emas tuh pas lagi tinggi-tingginya, jadi kayak di atas 1 jutaan gitu kan. Terus aku sempat kepikiran, apakah aku beli sekarang atau aku nggak usah beli, atau aku tunggu nih sampai harganya turun. Terus aku juga mau nanya, kenapa ya harga emas itu justru cenderung naik pada saat pandemi kayak gini? Tolong dijawab ya. Thank you. Nah, harga emas bisa melonjak saat pandemi itu karena antara permintaan dan penawaran itu terjadi kejomplangan, gampangnya kayak gitu ya. Jadi coba bayangin deh Z Friends, kalau misalnya nih ada satu barang, kemudian permintaannya banyak banget, tetapi penawarannya itu tidak sebanyak itu, ya otomatis harganya akan naik, itu satu. Kemudian yang kedua, bisa jadi juga karena harga di emas dunianya itu naik, itu juga bisa menjadi faktor kenapa kenaikan harga emas. Kemudian yang ketiga, ingat harga emas di Indonesia tetap saja dalam rupiah. Jadi meskipun harga emas dunia dalam US dollar, pada saat dikonversi menjadi rupiah, kita lihat juga nih sekarang kurs rupiah terhadap US dollar bagaimana. Kalau memang kursnya ternyata melemah, ya berarti dalam rupiah jadi lebih besar kan nilainya untuk 1 gram emas. Makanya harga emas dalam rupiahnya juga bisa meningkat. Nah Z Friends, itu kira-kira lah, banyak sih faktor-faktor yang lainnya ya, tetapi paling enggak untuk kita nih yang orang awam yang mungkin bukan ekonom, kira-kira 3 hal itulah yang menyebabkan kenapa harga emas melonjak naik. Halo Java Finance TV, aku mau nanya, kalau misal kita sudah punya investasi emas dan sekarang kan harganya lagi melonjak tinggi ya, nah itu sebaiknya kita jual sekarang atau jangan ya? Terima kasih. Again, balik lagi ke 3 tujuan tadi. Yang mana? Again, kalau misalnya yang pertama nih, tujuan keuangan. Oke, let's say sekarang mungkin gini deh, aku ganti deh ya. Kalau tadi kan naik haji, yang sekarang mungkin adalah dana pendidikan anak. Waktu membeli emas, ibunya itu memang bercita-cita punya dana pendidikan anak untuk ya anaknya. Nah, katakanlah cita-citanya itu adalah mengumpulkan hingga rupiah 30 juta. Nah, ternyata dia punya nih 30 gram emas. Nah, pada saat dia sudah punya 30 gram emas, coba kita lihat. Karena kan meskipun harga emasnya 1 jutaan, harga buyback emas atau harga yang pada saat kita jual itu yang kita dapat uangnya belum segitu. Bisa jadi hanya baru 900 ribuan. Berarti sudah nggak ya 30 gram emas yang kita punya, kalau dikalikan dengan harga buyback itu mencapai 30 juta. Kalau memang sudah mencapai 30 juta, ya jual saja. Nah, demikian juga kalau memang kita tujuan keuangannya adalah untuk mencari capital gain. Kalau memang kenaikannya nih udah lebih dari 10%. Jadi misalnya waktu beli modal awalnya 10 juta. Sekarang ternyata dengan kenaikan harga emas, sekarang modalnya itu kalau dibalikin lagi jadi 12 juta. Berarti kan sudah lebih dari 10%. Ya udah Z Friends, jual aja. Tapi kalau niatnya adalah untuk safe haven, ya jangan dijual lah sampai dengan memang diperlukan. Hai Zap Finance TV, aku mau nanya dong, kalau emas yang dibeli itu baiknya batangan atau dalam bentuk perhiasan ya? Makasih.
Emas untuk investasi yang paling bagus adalah emas batangan atau mungkin Zfriends juga kenalnya logam mulia. Kenapa bukan perhiasan saja ya Mbak Prita? Oke, alasannya yang pertama, kalau kita beli emas perhiasan itu bisa kadarnya beda-beda, ada yang 22 karat, ada yang 24, yang mana mungkin kita sebagai orang awam itu tidak terlalu paham, jadi memang harus ditaksir dulu tuh. Sedangkan berbeda dengan emas batangan yang memang standarnya sudah jelas, yaitu 24 karat. Yang kedua, pada saat kita membeli emas dalam bentuk perhiasan, kalau kita jual balik tuh, dia akan ada kena biaya potong. Jadi artinya keuntungan kita jadi berkurang dong dengan pemotongan ongkos, dan biasanya ongkos itu bisa mencapai 30% loh dari harga saat kita beli perhiasan emas tersebut. Hai Zfinance TV, aku Dina dan aku pengen tanya, benar nggak sih kalau emas itu adalah investasi yang paling aman? Gitu aja, thank you. Zfriends, aman buat kalian tuh yang seperti apa sih? Apakah aman dari faktor kecurian? Ya emas ya kalau disimpan sendiri di rumah tetap aja bisa kecurian. Oke, aman dari modalnya nggak berkurang. Ya Zfriends, kalau fluktuasi harga emasnya lagi turun dibandingkan waktu Zfriends beli, ya tetap aja kita juga berkurang nanti modal kembalinya. Terus kalau misalnya aman dari faktor likuiditas, nah itu lumayan aman tuh. Kenapa? Karena emas itu sangat mudah dicairkan. Jadi sebelum kita bisa menjawab apakah investasi emas aman atau tidak, maka kita harus tanyakan pada diri sendiri, faktor risiko apa sih yang memang kita tidak inginkan terjadi atas aset investasi kita. Prinsipnya kita tetap kembali ke tujuan keuangan kita ya Zfriends, dan jangka waktu investasinya. Investasi emas itu bisa digolongkan cukup aman bila mana kita pegang minimal untuk 5 tahun ke depan. Oke Zfriends, jadi itulah 5 pertanyaan yang sudah diajukan oleh Zfriends lainnya yang mudah-mudahan juga bisa mewakili kegalauan Zfriends semua. Mudah-mudahan setelah menonton episode ini sampai habis dan tuntas, Zfriends sudah tahu harus mengambil keputusan seperti apa terkait investasi emas. Nah Zfriends, jangan lupa untuk tonton episode lainnya terkait investasi dan juga pengelolaan uang bersama Zfinance TV. Jadi aku tunggu nih komen, like, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk kita selalu belajar bareng Zfinance. Saya Prita Gozi, pamit undur diri ya. Kita jumpa lagi di episode lain Zfinance TV. Dadah!